Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Rashid dari SDN 9 Tiloan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Alwi. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN 9 Tiloan. Baik, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi kelas yang tentunya bersama saya Pak Alwi M. Samang SPD. Beliau adalah guru kelas 4. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Rashid sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Pak. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Ya, baik Pak. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nantinya. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Baik Pak Rashid. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu menyebutkan fungsi bagian tumbuhan, dan yang kedua, mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Baik, jadi ada dua ya Pak ya, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai nantinya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan ketika nanti saat observasi kelas? Baik, untuk area pengembangannya, saya ingin menguatkan pada kemampuan berrelasi. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah pada kemampuan berelasi. Nah, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sesuai emosional, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Pak. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model yang berbasis masalah atau problem basic learning, begitu Pak. PBL ya Pak ya? Ya, betul. Untuk metodenya, mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik. Jadi, rencana yang Bapak terapkan di kelas nantinya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran based learning atau PBL, dengan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nantinya? Ya, untuk media pembelajarannya saya menggunakan beragam contoh, yang diantaranya LKPD, PowerPoint, dan juga laptop tentunya. Oke, baik. Kira-kira nih kapan bisa Bapak lakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada di hari Senin di kelas 4, tentunya sesuai dengan kelas perwakilan saya.
Baik, jadi nanti di hari Senin Pak ya, di kelas 4, saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Ya, baik Pak. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu kegiatan pasca observasi yang nanti kemudian akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Begitu ya Pak? Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Itu akan saya persiapkan mulai dari sekarang. Baik Pak Alwi, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti hari Senin depan ya Pak di kelas 4. Demikian percakapan pra-observasi dan sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih, saya Abdul Rashid, calon guru penggerak Angkatan 9. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada hari ini Pak Guru akan memberikan pelajaran lanjutan dari yang kemarin. Jadi seperti biasanya sebelum lanjut pada materi pelajaran pembahasan yang tadi Pak Guru akan sampaikan sebentar. Pak Guru mau kasih ice breaking dulu biar kalian semua pada semangat. Setuju? Setuju. Oke, kalau mulai. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Ada tepuk tangan. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Bapak guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, terima kasih. Guru lanjut. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Hadir semuanya ini? Hadir. Oke, karena hadir semuanya, Pak Guru langsung saja pada materinya, yaitu tentang bagian bagian tumbuhan seperti yang kemarin. Oke, sebelum lanjut, Pak Guru ingin menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran ini, ya. Ya. Melalui gambar yang diamati peserta didik, sebentar ada nanti gambar yang Pak Guru tampilkan, nanti diamati. Terdidik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Nah, ini dia bagian tumbuhan. Apa saja ya bagian tumbuhan itu? Ya, sama halnya dengan manusia. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tertentu. Selain itu, bagian-bagian tersebut juga memiliki peran atau fungsi yang penting. Pada umumnya, tumbuhan itu terdiri dari bagian daun, batang, akar, biji, dan seterusnya. Yuk kita simak pembahasan lengkap tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini bagian tumbuhannya. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Tomat. Tumbuhan apa? Tomat. Siapa yang punya tumbuhan ini di rumahnya? Ya, biasanya tumbuhan ini dicampur dengan apa untuk biasa jadi? Sambal. Ya, bagus dengan sambal. Ada lagi yang lain? Sayuran. Ya, sayuran kangkung. Bisa ada lagi yang lain? Ya, paling banyak itu ditaruh di sayur atau sambal. Nah, ini tumbuhannya, tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat ini bagian-bagiannya. Ada apa pertama? Akar. Kedua? Tiga? Empat? Bunga.
bunga dan Biji. biji. Nah, bagian tumbuhan akar. Bagian tumbuhan akar. Ada yang bisa bacakan ini? Ya, siap dari kelompok sini. Kelompok 1, silakan. Ya, coba. Ya, silakan maju di situ ya. Bagian tumbuhan akar tumbuhan terdiri dari dua jenis, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Untuk fungsinya, bagian tumbuhan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk menopang tanaman, menyerap zat hara pada tanah, Sampai kanan. Terus menyalurkan zat hara, mineral dan air ke bagian daun melewati bagian batang, menyimpan cadangan makanan seperti gentang dan wortel. nah, tepuk tangan untuk teman kita, Molida. Bagus. Nah, di bawah sini tetap ada gambar-gambarnya. Yang pertama, akar tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua adalah akar serabut, banyak itu, akar serabut. Nah, ini akar tunggang yang langsung ke bawah. Terus bagian batang. Batang tanaman merupakan tempat tumbuhnya ranting. Bagian tumbuhan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang memiliki kambium. Kambium dalam batang juga berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Ini kambium. Ini gambarnya. Jelas semua gambarnya lihat? Ya. Di situ ada lingkaran pertama dan lingkaran tahun, berkas pembuluh. Yang kedua, yang ketiga ada di sini bagian-bagiannya, gali dengan gubal. Ya, ini ada kambium pembuluh. Yang ini juga ada juga lapisan apa ini? Gendam. Terus bagian tumbuhan daun. Ya, daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memasak makanan dengan bantuan cahaya matahari. Proses tersebut disebut fotosintesis. Selain itu, daun juga merupakan tempat kloroplas berada. Jadi tepatnya berada di bagian belakang daun. Jadi bagian belakangnya daun. Yang bikin daun di belakangnya itu. Nah, itu. Daun itu terdiri dari bagian tulang daun, helai daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Semua bagian itu tersusun dengan baik. Daun memiliki beragam bentuk, mulai dari daun yang berdaun sejajar, berbentuk menjari, ada pula yang berbentuk menyirit. Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah daun daun sejajar. Yang kedua apa? Daun menjari, begini dia. Yang ketiga adalah daun menyirit. Yang keempat adalah daun melengkung. Nah, satu lagi seperti ini bagian bunga di kelompok sini. Silakan, Sofian. Silakan. Kita pilih. Tolong. Ya, silakan. Ada tumbuhan yang memiliki bunga dan ada yang tidak.
Bagus. Tepuk tangan untuk. Ya, sekarang di sini ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga, ya, yang pertama itu di atas ini adalah putih. Ini. Bagian ini putih. Yang kedua adalah benang sari. Yang ketiga yang putih yang ini, warna ini, semua ini, itu adalah mahkota. Nah, terus yang ini, yang kayak tulang ini, itu adalah bakal biji. Terus yang di bawahnya itu yang biasa ada tanduk dalam sedikit, ya, ini, itu adalah kelopak bunga. Ya, di pangkalnya itu, ini adalah dasar bunga dan ini adalah batang bunga. Nah, terus bagian tumbuhan yaitu biji. Biji juga dikenal sebagai isi buah. Biasanya biji tumbuhan memiliki peran yang penting, yakni sebagai cikal bakal tanaman baru. Biji itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu biji yang berkeping dua atau dikenal dengan tumbuhan dikotil, dan biji yang berkeping satu atau yang dikenal dengan sebutan tumbuhan monokotil. Nah, ini tumbuhan dikotil. Ya. Sama dengan biji apa yang dapat lihat? Kopi. Iya, bagus, biji kopi. Dan ini adalah monokotil. Ini biji apa ini? Jagung. Hah? Jagung. Lihat, jagung atau apa ini? Rica. Mana yang rica? Jagung. Hah? Mana yang jagung? Nah, yang rica mana? Ya, kelompok sana jagung dan kelompok sini rica. Jadi ini kalau Bapak lihat adalah biji rica. Ya, biji rica. Bukan biji jagung. Nah, itulah penjelasan dari, ya, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, tugas kalian adalah, karena sudah Pak Guru bagi kelompoknya, ya, sudah Pak Guru bagi kelompoknya, jadi tugas kalian berdiskusi, masing-masing kelompok berdiskusi membahas tentang tumbuhan tadi. Ya, boleh Pak Guru kasih tampil ulang ya? Nah, ini bagian tumbuhan ini, ya. Berarti tadi itu yang monokopi itu boleh jadi juga itu adalah biji dari yang banyak tadi itu, tomat, kan? Iya, boleh jadi juga. Ya, sekarang tugas kalian berkelompok, silakan kalian diskusikan ini masing-masing kelompok, baik kelompok 1 maupun kelompok 2, diskusikan masalah bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, biji. Buat sebuah rangkuman yang seperti Pak Guru buat tadi. Kalau bagian tumbuhan akar apa, batang apa, daun, bunga, dan biji. Masing-masing kelompok silakan buat, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya, silakan. Kalau ada nanti yang kurang jelas, silakan tanyakan sama Pak Guru. Paham ini? Paham? Ya, silakan. Kalau begitu silakan. Ambil bukunya, silakan. Ambil buku, silakan. Dibuat kayak tadi. Kalau bagian tumbuhan akar, tadi kan sudah Pak Guru ini. Nah, ini akar tumbuhan, tadi kan sudah dibacakan toh, akar tumbuhan atau fungsi akar. Apa yang kamu tahu yang dari tadi yang Pak Guru sudah jelaskan? Silakan kalian rangkum, ya. Berkelompok. Satu kelompok ini ada 5 orang, silakan diskusi. Silakan ketua kelompoknya panggil semua, diskusi yang tadi sudah apa yang dibahas.
Jadi biar tidak berurutan, tidak apa-apa. Yang penting ada dia bagian akar, batang, daun, bunga dan biji. Nah ini, Pak Guru bagikan di sini saja. Pak Guru bagi di sini. Silakan, di situ ada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Nah, coba. Nah, kalau gambar 1 itu apa? Buatkan keterangan. Nomor 1 ini apa? Nomor 2 apa? 3 apa? 4 apa? 5 apa? Silakan buat di kertas itu. Silakan buat di kertasnya kalian, di bukunya kalian. Silakan. Jangan diadu di sini. Tulis di bukunya kalian. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 apa? 4 apa? Dan 5 apa? Ini, ya, gambar ini. Silakan tulis di sini. Nomor 1 ini gambar apa? Ya. Nomor 2 ini gambar apa? Tadi kan sudah Pak Guru jelaskan, tak? Hah? Nomor 1 itu gambar apa? Akar. Iya, nomor 1 itu adalah akar. Fungsinya apa? Kalau ada yang ingat silakan. Nah, ini dia. Yang itu adalah akar apa itu? Lihat itu. Mana yang sama? Hah? Mana yang sama dengan gambar yang ada? Nah, Pak Guru, nanti kalau ini kita jawab, kita isi. iya. Bagus. Tulis di situ. Baru sebentar nanti dibacakan. Tiap kelompok silakan tulis. Nanti ketua kelompoknya yang bacakan atau siapa yang mau pilih di tiap kelompok itu bacakan hasilnya. Iya, langsung saya lihat di situ. Nomor 1 adalah gambar apa? Untuk fungsinya biar tidak semua. Kalau ada satu yang kamu ingat, satu saja dulu. Kalau itu kan tadi dibilang gambar akar, kan? Oke, gambar akar. Fungsinya biar cuma satu saja yang kamu taruh. Nanti Pak Guru jelaskan kembali. Yang kalian ketahui saja ada berapa fungsinya. Kalau cuma satu yang kalian ketahui, tulis satu saja. Macam ini, untuk menopang tanaman. Itu fungsinya. Ini Bapak sudah kasih bocoran 1. Jadi untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian kerjakan. Kalau nomor 1 ini sudah jawabannya. Iya. Apa? Kamu di sana gabung. Silakan,
diskusi dengan teman-temanmu. Jangan cuma diam, tanya sama temanmu. Nanti sebentar obor-obor. Silakan tulis dulu. Ya, dengar sudah tahu? Ya, oke, sudah selesai. Salah satunya saja. Siapa yang bisa dari kelompok sini? Silakan bacakan. Ya, langsung saja baca. Jawaban kakak tunggal. Terus, Menyerap zat hara pada tanah. apa ulang? Baca ulang. Jawaban akar tunggal. Fungsi menyerap zat hara pada tanah. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Poliza dari kelompok 1. Dari kelompok 1 menjawab pertama akar. Ya. Fungsinya cuma satu yang dapat dia tulis, yaitu menyerap zat hara pada tanah. Untuk kelompok 2, silakan. Siapa yang mau pilih? Silakan. Baca saja sana. Silakan. Berdiri. Kuat. Jawaban akar tunggal. Fungsi menyerap cadangan makanan seperti kentang dan wortel. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi ini dia fungsi akar yang kalian sebut tadi nomor 1. Jadi fungsi akar yaitu yang pertama adalah untuk menopang tanaman. Yang kedua adalah menyerap zat hara pada tanah yang dijawab oleh kelompok 1. Ya. Yang ketiga adalah menyalurkan zat hara, mineral dan air ke bagian daun melewati bagian batang. Terus yang keempat adalah menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan wortel. Itu yang dijawab oleh kelompok 2. Ya, bagus. Ya, saya rasa sampai di sini pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut tentang pokok bahasan tentang bagian tumbuhan. Ya, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, silakan bukunya dulu ditutup semua. Terus ditutup. Duduk yang rapi. Semua buku masukkan di dalam tas. Semua bukunya masukkan dalam tas. Semua buku dimasukkan di dalam tas. Masukkan semua. Semua buku masukkan dalam tas. Ya, tidak ada lagi alat tulis di atas meja. Tidak ada lagi alat tulis di atas meja. Semua masukkan dalam tas. Taruh. Cepat ini kenapa? Masukkan. Ya, duduk semua yang rapi. Duduk semua yang rapi. Ya, anak ketua kelas. Ketua kelas, duduk yang rapi. Silakan pimpin doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abdul Rashid, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Duol, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya tidak berdua, kami sudah dibersamai oleh Ibu PP saya, pengajar praktik saya, Ibu Jane Gracia. Kali ini saya akan melaksanakan tahapan pasca observasi yang telah pelaksanaan observasinya telah dilaksanakan pada minggu kemarin. Baik, saya langsung saja. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Alwi? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, baik. Begini Pak Alwi ya, kali ini kita ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya. Beliau kembali melihat bagaimana kegiatan kita pada tahapan pasca observasi. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik. Baik, kita mulai saja Pak ya. Ya. Sekarang kita lanjut pada tahapan pasca observasi. Pada tahapan akhir ini kita akan merefleksikan hasil dari tahapan observasi pada pembelajaran yang sudah kita lalui. Nah, tujuan kita ini tentunya merefleksikan hasil dari observasi kemarin yang sudah Pak Ali lakukan, ya, pembelajarannya. Nah, pada tahapan observasi kemarin, bagaimana nih perasaannya Pak Ali waktu mengajar itu kira-kira? Pada tahapan observasi yang kemarin, alhamdulillah perasaan saya sangat senang Pak. Itu terlihat dari antusias dari anak-anak atau siswa ketika pembelajaran mulai. Apalagi pembelajaran ini bersifat berdiferensiasi. Anak-anak juga sangat senang untuk menerimanya. Baik. Berarti siswa sangat senang ya Pak ya dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan atau Bapak berikan pada saat kemarin itu. Nah, dalam pelaksanaan kemarin, apakah sudah sesuai ataukah belum dengan rencana yang sudah Pak Ali buat atau sudah Pak Ali rencanakan sebelumnya? Ya, kalau menurut saya sekitar 80% Pak terlaksana. 10% ya. Oke. Nah, jadi selama pelaksanaan observasi pembelajaran kemarin, kira-kira adakah hambatan atau kendala yang Pak Alwi alami atau rasakan saat pelaksanaan kemarin? Saat pelaksanaan kemarin, Ya. kayaknya kendalanya cuma dalam hal pemberian reward, mungkin ya Pak. Karena saya sendiri hanya memberikan tepuk tangan kepada siswa yang sudah berani dan mampu menyampaikan hasil pendapatnya di depan teman-teman di depan kelas. Baik ya, rewardnya sebatas pemberian tepuk tangan. Ya, kira-kira kalau pemberian reward itu menurut Pak Alwi apakah itu berpengaruh atau tidak terhadap hasil belajar atau motivasi belajarnya anak-anak? Ada kemungkinan berpengaruh juga Pak. Oh ya, oke. Baik Pak. Pada tahapan sebelumnya, pada tahapan praobservasi, ya, kita sudah membahas tentang kompetensi yang Bapak akan kembangkan nanti. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Pak Alwi perlu kembangkan lagi agar pembelajaran yang Pak Ali berikan itu ke depannya lebih meningkat, bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya? Kira-kira kompetensi yang saya gunakan kompetensi pedagogi Pak, khususnya pada tahap atau kemampuan berrelasi, sehingga kemampuan mengajar saya bisa lebih baik dan meningkat untuk kedepannya.
Jadi kemampuan berelasi Pak ya. Nah, di kemampuan berelasi ini kira-kira apa yang sudah Pak Alwi lakukan kemarin pada saat pembelajaran berlangsung? Ya, pembagian kelompok kepada siswa. Kemarin saya sudah bagikan 2 kelompok. Karena itu dalam kelompok itu sudah diberikan tugas, jadi ada perwakilan dari kelompok-kelompok yang sudah dibagikan itu untuk menyampaikan hasil dari kerja kelompok mereka. Nah, kira-kira menurut Pak Alwi ini, harapan ke depan itu setelah melakukan kegiatan kita ini, apa yang harapan ke depan? Ya, harapan saya ke depan saya mampu menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan. Siswa aman dan nyaman dalam belajar, kebutuhan belajar siswa juga bisa terpenuhi. Oke, jadi menciptakan kelas yang aman, nyaman. Nah, untuk menciptakan kelas yang aman, nyaman itu kira-kira apa yang akan Pak Ali lakukan ke depan? Ya, untuk menciptakan kelas nyaman, terlebih dahulu mungkin saya akan lebih pendekatan lagi dengan teman-teman yang ada untuk bagaimana caranya saya bisa mengembangkan lagi dengan metode seperti apa lagi ke depannya saya agar anak-anak ini bisa lebih nyaman lagi untuk menerima materi yang saya bawakan. Nah, kira-kira nanti jika sudah berkolaborasi tentunya dengan teman-teman guru yang lain, nah apa sih nanti tanggapan yang bisa muncul atau tanggapan lah dari guru-guru itu, apa yang kira-kira muncul menurut mereka ketika Pak Ali ini mengajak mereka berkolaborasi mengenai pembelajaran yang mungkin kita ketahui mereka sudah laksanakan sebelumnya. Kira-kira menurut Pak Ali itu apa tanggapan mereka? Ya, mungkin mereka akan memberi saran kepada saya apabila ada kekeliruan ya, dalam menyampaikan kalimat atau dalam pembagian kelompok anak. Ya, itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang saya lakukan itu sudah sepenuhnya benar. Jadi saya minta saran kepada teman-teman saya untuk bisa mengoreksi apabila ada yang kurang yang belum saya lakukan kepada peserta didik. Kira-kira begitu Pak. Baik, pastinya. Kira-kira nih untuk tindak lanjut dari kegiatan kita sebelumnya sampai hari ini, kira-kira tindak lanjutnya Pak Ali itu mengenai pembelajaran yang menyenangkan tadi, kira-kira kapan bisa lakukan lagi untuk lebih meningkatkan tadi kompetensi yang Pak Ali sudah sampaikan tadi itu? Insya Allah akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Pak Ali. Itu saja mungkin pertanyaan atau percakapan kita pada tahapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih sudah berbagi pengalaman bersama saya. Tentu ini menjadi juga pembelajaran buat saya dari apa yang sudah Bapak tampilkan ketika mengajar, itu juga menjadi pembelajaran buat saya pribadi. Saya juga Pak berterima kasih sekali sudah berbagi kepada Bapak, sudah berbagi kepada saya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Ali. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya persilakan kepada Ibu pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan tadi. Baik, terima kasih
Bagaimana ini perasaan Bapak setelah melakukan pasca observasi pada Pak Ali? Ya, ditanya perasaan tentunya ada rasa apa ya, rasa senang sih sebenarnya juga, ada rasa senang bisa berbagi, kemudian juga ada rasa tidak enaknya ya karena ini berkaitan dengan mungkin cara mengajar apapun itu mungkin gitu. Baik, Pak Rashid. Jadi tadi Bapak sudah melakukan training coaching ya, melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan sejawat. Jadi Bapak sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coaching. Nah, tujuan dari coaching itu sendiri adalah menemukan kompetensi atau menemukan masalah-masalah, kekuatan-kekuatan yang bisa didapatkan oleh coach itu sendiri. Nah, tanpa kita memberikan solusi, itu tidak. Nah, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan, ya kalau menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang coaching atau seperti apa? Ya belum sempurna secara belum sepenuhnya sempurna karena ada beberapa tahapan yang tertinggal menurut saya, yaitu mungkin memberikan apa namanya, iya pertanyaan-pertanyaan yang iya itu. Mengapa Bapak bisa mengatakan bahwa itu belum sempurna? Tadi kan sudah katakan bahwa dalam teknik memberikan pertanyaan-pertanyaan pemahaman, apa yang menyebabkan sehingga hal itu tidak bisa terlaksana? Iya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini apa ya, belum sepenuhnya pertanyaan-pertanyaan yang menggali tentang potensi-potensi yang sudah atau yang ada di diri rekan sejawat. Nah, berarti di dalam Bapak memberikan sebagai coach tadi ada yang namanya hambatan berarti ya. Nah, tadi area pengembangan yang Bapak ingin lakukan terhadap coach tadi itu area pengembangannya di bagian apa, pedagogi kalau nggak salah itu ya. Pedagogi. Nah, berarti kemampuan dari guru tersebut bagaimana dia bisa berrelasi ya, sehingga menghasilkan pembelajaran yang berkompeten atau yang baik di kelas. Karena tadi saya lihat itu untuk menciptakan suasana kelas aman, nyaman, dan lain sebagainya, mungkin masuk dalamnya disiplin dengan membuat strategi pembelajaran menggunakan strategi pembagian kelompok. Nah, karena bukan hanya gurunya saja yang harus punya kemampuan berrelasi, tetapi lebih dari itu adalah kepada peserta didiknya. Nah, tadi saya memberikan pengamatan tadi ya. Jadi tadi saya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rashid tadi, bahwa memang tadi saya melihat kurang tergalinya kemampuan pedagogi yang ingin dikembangkan oleh guru tersebut, kurang tergali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali yang potensi. Jadi saya melihat hanya melihat bagaimana guru itu ketika tidak bisa memberi reward atau tepuk tangan di dalam kelas. Ya, hanya satu itu yang saya bisa lihat tadi. Tetapi yang lainnya itu secara pedagogi itu kemampuan yang bisa digali untuk tercapainya pembelajaran di dalam kelas itu saya tidak melihat ada pertanyaan-pertanyaan untuk menggali. Nah, jadi
apa yang sudah saya sampaikan, nah gimana Bapak menanggapi apa yang sudah saya sampaikan atau tambahan yang saya berikan? Ya, tentunya dengan belajar terus lebih dengan cara mungkin bisa melihat tayangan-tayangan bagaimana Iya. cara membuat menggali pertanyaan, menggali jawaban dari coach itu sendiri mengenai kompetensi apa sih yang sudah yang dia inginkan, atau yang kompetensi yang akan dia capai itu bisa dia keluarkan, bisa dia bisa dia sampaikan tanpa ada arahan atau ada petunjuk dari saya sebagai coach. Jadi mungkin itu sebagai saya bisa menggali lebih dalam lagi tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa coach ini menyampaikan lah apa yang ada dalam dirinya. Dan saya bisa menangkap ada kata kunci di dalam kata-kata Bapak itu, yaitu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, apa yang menyebabkan Bapak agak sulit untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka itu, sehingga mengarahkan atau supaya coachingnya itu menemukan menggali potensi dirinya. Apa yang membuat Bapak itu merasa nggak bisa terpenuhi itu, membuat pertanyaan itu? Ya, mungkin kurang fokus, kemudian juga mungkin kurang fokus itu yang lebih yang saya lebih rasakan itu kurang fokus itu. Fokus. Kalau misalnya untuk membuat pertanyaan itu, kalau cara-cara untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu, apakah ada bisa Bapak mencari referensi apa gitu? Iya. Untuk membuat pertanyaan mungkin bisa mencari referensi, baik yang referensi tertulis ataupun melalui tayangan video, ataupun juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tentunya sudah pernahlah melakukan teknik coaching itu sendiri. Nah, itu berarti referensinya itu bukan cuma di secara online, tetapi secara langsung dengan rekan-rekannya. Bahkan mungkin bisa juga rekan-rekan bukan hanya di sekolah, tetapi bisa juga rekan-rekan di luar ya Pak. Nah, masih ada lagi Pak selain referensi itu? Referensi atau berlatih atau seperti apa? Ya, mungkin tentunya berlatih juga, ya, berlatih terus agar muncul kemampuan itu, ya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali tadi itu, terus berlatih. Mungkin karena kita melihat hambatan atau kendala ini dari area pengembangan, kita akhirnya mendapatkan bahwa kurang fokus, kemudian tidak adanya referensi, kurangnya berlatih, itu menyebabkan adanya hambatan sehingga hal itu tidak bisa terlaksana, ya. Maksudnya tidak bisa maksimal kita lakukan. Nah, sekarang Pak, setelah kita dapatkan hambatan-hambatan itu, solusinya nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya, rencana tindak lanjut yang saya bisa rencanakan itu menyusun jadwal untuk saya belajar, ya, mungkin dengan bisa berkolaborasi tadi itu dengan rekan yang dari luar sekolah, dari tempat lain, mengenai tadi itu, ya, berkolaborasi, kemudian juga
Mungkin sesama CGP juga Iya, boleh. mungkin sesama calon guru penggerak juga boleh. Bagaimana sih teknik-teknik yang benar? Seperti itu. Jadi terima kasih Pak ya, luar biasa. Berarti sudah ada rencana kita akan lanjutkan. Boleh saya katakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita melakukan mungkin karena hanya dinilai atau karena prosedur, untuk menjalankan prosedur atau untuk supaya kegiatan kita itu untuk memenuhi aksi nyata yang dituntut, maka kita akan berhenti sampai di situ. Tetapi kalau kita ingin ada supaya kegiatan kita, terutama coaching ini bisa berjalan terus menerus, sehingga disitulah kita mendapatkan pembiasaan. Karena kalau sesuatu hal kalau kita sering melakukan, maka untuk menggali potensi dari teman-teman, ya, bukan hanya kegiatan secara formal seperti ini, mungkin sela-sela kita duduk santai, kita boleh ya bercerita, kita sebagai coach dan teman kita sebagai coach, kita bisa menggali sehingga sesama kita menjadi mitra bukan antara atas sama bawahan, tetapi kita menjadi mitra sehingga tidak ada tekanan-tekanan, sehingga kita merasa plong ketika kita menceritakan bagaimana situasi dalam kelas, kemudian kita mendapatkan solusi, bukan solusi dari coach, tetapi solusi itu justru dari coach itu sendiri sebagai penguatan untuk dia bertanggung jawab. Oke Pak, terima kasih. Kegiatan hari ini luar biasa. Baik, itulah percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan kepada rekan sejawat saya, yaitu Pak Alwi M. Samang, guru kelas 4 di SDN 9 Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.